Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA semester 1 untuk pertemuan ke-10. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri bagian 1. Nah, tentu kalian ingat, di kelas 11 kalian sudah belajar turunan fungsi aljabar. Nah, di kelas 12 ini, kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Tidak jauh berbeda dengan fungsi aljabar, hanya saja fungsi yang digunakannya merupakan fungsi trigonometri. Dan di kelas 11 juga, kalian sudah tahu, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan turunan, banyak sekali ya di berbagai bidang kehidupan. Nah, oleh karena itu kalian harus menguasai materi ini dengan baik. Jadi setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Nah, sebelum ke materi, kita ingat kembali mengenai turunan fungsi aljabar. Yang pertama, notasi turunan pertama. Itu biasanya ditulis Y aksen itu sama dengan F aksen X, ada juga yang menuliskannya DY dx, dan ada juga yang menuliskannya DFX dx. Nah, ini sama saja merupakan notasi dari turunan pertama. Kemudian yang kedua, rumus turunan fungsi aljabar. Nah, jika diketahui Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen atau turunan pertamanya adalah A kali N, X pangkat N kurangi 1. Jadi, koefisien ini yang A dikalikan dengan pangkat, yaitu AN, X pangkat N kurangi 1. N-nya dari pangkat ya, pangkatnya dikurangi 1. Contoh untuk mengingatkan kalian, yaitu Y sama dengan 3X pangkat 4, maka Y aksennya sama dengan, 4 kali 3 kalian kalikan, jadi 12, X pangkat 3. 3 ini dari mana? Dari 4 dikurangi 1 berdasarkan rumus. Nah, itulah cara mencari turunan pertama fungsi aljabar. Sekarang, konsep turunan fungsi trigonometri. Nah, bagaimana turunan fungsi trigonometri seperti fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x. Berapa ya turunan fungsi tersebut? Nah, kita dapat menggunakan bentuk khusus dari limit untuk menentukan turunan fungsi trigonometri tersebut. Nah, turunan fungsi f terhadap x dapat dinyatakan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, jadi limit inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri tersebut. Sebagai contoh, nah ini, jika fx sama dengan sin x, maka turunan f terhadap x dapat dituliskan sebagai berikut. Ini ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Itu berdasarkan rumus yang tadi. Nah, sekarang karena di sini sin x fungsi yang dimintanya adalah sin x, nah fx-nya sama dengan sin x, maka fx ditambah h itu sama dengan sin x ditambah h. Nah, sehingga di sini limit h mendekati 0, sin x tambah h dikurangi sin x per h. Kemudian selanjutnya sin x tambah h dikurangi sin x per h, maka sama dengan limit h mendekati 0, 2 cos 1 per 2, x tambah h ditambah x, dikali sin 1 per 2, x tambah h dikurangi x. Nah, kenapa bentuknya menjadi seperti ini ya? Nah, kita ingat kembali ya, rumus selisih sinus, yaitu sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 cos 1 per 2 kali alfa tambah beta dikali sin 1 per 2 kali alfa kurangi beta. Nah, kalau misalkan ini adalah alfa dan ini adalah beta, maka kita ubah menjadi 2 cos 1 per 2, alfanya tadi kan x tambah h. Nah, kita tulis kembali, x tambah h
ditambah X, karena betanya di sini adalah X, kemudian dikali sin 1/2, alfanya X tambah H, dan betanya adalah X, sehingga dikurangi X per H. Kita lanjutkan kembali. X sama dengan limit H mendekati 0, 2 cos 1/2. Nah, ini kita sederhanakan ya. X ditambah X itu hasilnya adalah 2X. Ditambah H dikali sin 1/2H. Kenapa? Karena X dikurangi X itu hasilnya 0. Jadi sisanya adalah 1/2H. Selanjutnya, limit H mendekati 0, 2 cos. Nah, ini 1/2 kali 2X hasilnya adalah X. 1/2 dikali H hasilnya 1/2H. Kemudian dikali sin 1/2H per H. Nah, sama dengan kita pisahkan ya. Jadi limit H mendekati 0, 2 cos X ditambah 1/2H dikali limit H mendekati 0, sin 1/2H per H. Nah, yang ini kita substitusi hanya oleh 0, jadi 2 cos X ditambah 1/2 kali 0 kan hasilnya 0, sehingga hasilnya adalah 2 cos X dikali, nah yang untuk yang ini, ingat limit fungsi trigonometri, limit H mendekati 0, sin 1/2H per H itu hasilnya adalah 1/2, sehingga 2 cos X dikali 1/2 hasilnya adalah cos X. Nah, berdasarkan uraian di samping, diperoleh turunan pertama dari fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Jadi turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, berikut adalah rumus turunan pertama fungsi trigonometri. Dengan cara yang sama, yang seperti tadi kita lakukan, atau yang tadi Ibu jelaskan, yaitu dengan menggunakan konsep limit, diperoleh rumus turunan pertama fungsi trigonometri sebagai berikut. Nah, yang ke-1, fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan cos x. Kemudian yang kedua, fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan negatif sin x. Kemudian untuk yang ketiga, fx sama dengan tan x, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Yang keempat, fx sama dengan kotan x, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Yang kelima, fx sama dengan sekan x, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan sekan x dikali tan x. Dan yang terakhir, yang keenam, fx sama dengan kosekan x, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan negatif kosekan x dikali kotan x. Nah, keenam rumus trigonometri ini, maksudnya turunan fungsi trigonometri ini harus kalian kuasai. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan turunan pertama setiap fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x ditambah cos x. Yang kedua, fx sama dengan tan x dikurangi sekan x. Nah, alternatif penyelesaiannya, yang ke-1, fx sama dengan sin x ditambah cos x. Nah, kalian ingat bahwa turunan pertama dari sin x itu adalah cos x, sehingga di sini f aksen x sama dengan cos x ditambah, nah turunan dari cos x itu apa? Negatif sin x, nah tambah negatif sin x, sehingga f aksen x sama dengan cos x dikurangi sin x. Nah, jadi turunan pertama dari sin x tambah cos x itu adalah cos x dikurangi sin x. Sekarang untuk yang kedua, fx sama dengan tan x dikurangi sekan x. Nah, masing-masing dari fungsi ini kita turunkan. Nah, f aksen x, turunan dari tan x itu adalah sekan kuadrat x. Nah, maka kita tulis sekan kuadrat x dikurangi turunan dari sekan x atau f aksen x-nya adalah sekan x dikali tan x. Nah, sehingga f aksen x sama dengan sekan kuadrat x dikurangi sekan x dikali tan x. Nah, berarti f aksen x, nah yang ini kita faktorkan, sehingga sekan x-nya kita keluarkan, dikali sekan x dikurangi tan x. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai rumus fungsi trigonometri
Maksudnya rumus turunan pertama fungsi trigonometri. Apabila ada hal yang masih belum kalian pahami, silahkan boleh kalian tanyakan baik melalui Google Classroom atau melalui WA Group. Nah, silahkan jika kalian udah memahaminya dengan baik, kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom untuk mengukur kemampuan kalian atau pemahaman kalian mengenai materi ini. Sekian pembahasan dari Ibu, semoga dapat memberi manfaat buat kalian semua ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.